Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya membahas tentang soal fluida dinamis. Pada soal fluida dinamis ini untuk soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 7. Pada soal nomor 7 kali ini kita akan membahas waktu yang diperlukan oleh air dari titik kebocoran sampai ke tanah. Seperti pada soal sebelumnya, kita sudah membahas tentang kecepatan air yang mengalir ketika ada tangki kebocoran, atau yang soal sebelumnya juga sudah membahas tentang jaraknya terjauh dari air saat terjadi kebocoran. Yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang waktu yang dibutuhkan air dari titik kebocoran sampai ke tanah. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Ada sebuah tangki yang terisi air penuh, kemudian air tersebut mengalami kebocoran, yang mana memiliki ketinggian sebesar 98 cm. Pada tangki tersebut memiliki kebocoran di titik tertentu, di mana jarak kebocorannya adalah berada pada jarak 18 cm dari tanah. Berarti dari permukaan air yang penuh 80 cm. Jadi dihitungnya mulai dari permukaan air, bukan dari permukaan tangkinya. Selanjutnya kita akan mengetahui bahwa H1-nya adalah 80 cm diperoleh dari titik kebocoran sampai ke permukaan air yang atas yang penuh. Kebetulan di sini permukaan airnya penuh pada saat diisi di dalam tangki. Dan H2-nya adalah titik kebocorannya sampai ke permukaan tanah atau 18 cm. Mari kita perhatikan pada gambar berikut ini H1 dari titik kebocoran ke permukaan air yang penuh ke permukaan air, sedangkan H2 dari titik kebocoran atau yang kita umpamakan A sampai ke titik B. Dari A ke B ini dari tanah. Jadi waktu yang kali ini yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan air dari titik A untuk sampai jatuh ke tanah menuju titik B. Jadi berapa lamanya waktu yang dibutuhkan air saat pertama kali terjadi kebocoran keluar dari titik A sampai menuju ke titik B di pertama kali di permukaan tanah. Jadi marilah kita jawab soal berikut ini. Yang pertama, untuk mencari waktu seperti pada umumnya kita tahu bahwa T itu sama dengan X per V, jarak terjauh kali kecepatan airnya, jika sudah diketahui dua-duanya. Jika tidak diketahui dua-duanya, maka kita bisa menggunakan T itu sama dengan akar 2H2 per G. Jadi untuk menghitung waktu itu kita menggunakan H2 2H2 per G. Sedangkan untuk menghitung jarak terjauh pada soal sebelumnya kita menggunakan dua-duanya, H1 dan H2. Sedangkan untuk menghitung kecepatan airnya itu kita menggunakan H1-nya. Gitu ya perbedaannya. Tadi untuk mencari waktunya kita menggunakan H2-nya saja, 2H2 per G. G adalah percepatan gravitasi. Berikutnya kita tahu bahwa H2-nya adalah 0,18 meter. Kita ubah dalam bentuk satuan meter, 2 kali 0,18 dibagi 10. Jadi sama dengan 0,036. 2 kali 0,18 sama dengan 0,36 dibagi 10, 0,036. Jika 0,36 itu sama dengan 0,6, maka 0,036 itu bisa kita uraikan 36 per 1000. Jadi akar 36 per akar 1000 sama dengan 6 per 10 akar 10. Atau kita bisa menghitung 6 dibagi 10 akar 10 sama dengan 0,19 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan air untuk jatuh dari titik A menuju titik B adalah selama 0,19 detik. Jawabannya adalah yang B. Seperti pada soal sebelumnya, kita bisa menghitung akar ini dengan metode yang sangat cepat tanpa menggunakan kalkulator, dengan perkiraan yang akurat, yang cukup akurat, yang sangat akurat tanpa menggunakan kalkulator, yaitu dengan cara seperti berikut.
akal 0,036 itu bisa kita uraikan sama dengan akal 36 per akal 1000, di mana akal 36 itu sama dengan 6, akal 1000 adalah 10, akal 10. 6 dibagi 10 itu 0,6, akal 10 itu mendekati akal 9. Jika akal 9 adalah 3, maka akal 10 3,2. Ini sama dengan 6 dibagi 32. 6 dibagi 32 itu sama dengan 0,1875 atau mendekati 0,19. Jadi kita bisa menghitung akal ini dengan cepat tanpa menggunakan kalkulator. Waktu yang dibutuhkan dari titik A sampai titik B adalah 0,19 second atau detik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.